mengungkapkan ekspresi, cara mengungkapkan ekspresi. Konvoy motor lewat depan rumah Jokowi teriak, "Adili Jokowi." Puluhan orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Bergerak menggelar konvoy motor melintasi sekitar kediaman mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 9 Februari 2025. Koordinator aksi Usman Amiruddin mengatakan, Jokowi layak diadili karena membuka investasi dari Cina, salah satunya di Pantai Indah Kapuk, PIK. Menurutnya investasi tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh negara Cina. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bela negara melawan penjajah. Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama Cina komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara, jelasnya saat ditemui usai aksi. Itu cara mengungkapkan ekspresi, cara mengungkapkan ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya jam 3 malam, tadinya itu saya punya ngimpi pengen jadi YouTuber politik yang serius gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya, karena kapasitas intelektual saya itu nggak cukup gitu loh ya. Jadi kita santai aja ya, ngomongin Prabowo, ngomongin Jokowi itu. Ya siapapun presidennya tuh ya rakyat tuh harus tetap jualan bubur kayak saya. Maksudnya rakyat harus nolong diri sendiri, itu inti omongan saya. Dan di skip aja sekarang. Jadi pemerintah itu ya kan, paradigma pemerintah sekarang memang beda dengan Jokowi. Paradigma itu gugus pandang ya, cara berpikir, pilihan-pilihan ideologis pemerintah Prabowo itu beda dengan Jokowi. Jadi kalau Jokowi itu kan mengagungkan ini bangunan-bangunan infrastruktur, itu digeser secara radikal sama Prabowo jadi investasi ke sumber daya manusia lewat makan gizi gratis ya. Jadi untuk melakukan istilahnya tabungan masa depan dan lebih cocok ke konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Karena banyak orang yang nggak makan, banyak orang anak-anak itu yang makan nggak, sekolahnya itu ya kalau saya lihat di sini mereka banyak yang nggak sarapan memang tuh anak-anak di sini. Saya tanya asal lewat depan gerobak saya itu, sebagian kan santri saya, kamu sarapan enggak? Berapa mau dikasih jajan? 5.000, 10.000. Ya jajan-jajanan sekolah, yang tukang jajan, yang jual jajan di sekolah teman-teman saya juga. Jadi saya tahu kondisi di bawah itu. Jadi makanan siang gratis tuh, meskipun saya sebenarnya nggak setuju karena ngabisin anggaran ya untuk hal-hal yang ya, tapi bolehlah saya harus berubah pandangan saya kalau memang anak-anak itu memang pada laparan berangkat sekolah. Ini beda dengan ibu saya almarhumah ya. Kata ibu saya almarhumah, kalau kita keluar rumah itu harus sudah makan, harus sudah sarapan. Itu pandangan ibu saya almarhumah ya, yang selama 40 tahun lebih hidup sendirian, ditinggal suaminya sebagai seorang janda membesarkan 6 anak-anaknya sendirian. Dan punya pandangan, punya paradigma yang jelas. Sebelum keluar rumah, anak-anak itu harus, maksudnya anak-anak ibu saya itu yang termasuk saya itu harus sudah sarapan. Jadi memang, tapi kan nggak semua orang tua punya pandangan seperti ibu saya, ya kan? Anak ibu-ibu yang muda di sini sebagian ya cukup nggak mau repot ngasih makan anaknya sarapan, udah kasih ntar jajannya di sekolah gitu. Jadi dari segi itu program Prabowo itu genuine ya. Genuine itu maksudnya asolah. Ngerti asolah apa ora? Asli. Jadi betul-betul kontras dengan program Jokowi yang melambung tinggi, yang bertumbuh pada kemegahan ambisi politiknya sendiri ya. Bikin IKN, bikin ini.
Tapi anak-anak itu nggak diurus ya, malah gaji tunjangan tukin itu, tunjangan kinerja dosen-dosen tuh itu 5 tahun nggak dibayar sama Jokowi. Hak mereka tuh kan ngurangi gizi keluarga dosen-dosen itu nggak dibayar. Coba itu tunjangan mereka sebagai dosen 5 tahun kan demonstrasi kemarin tuh. Gimana ya Jokowi. Jadi memang ciri khas Prabowo ini udah mulai kelihatan ya, dia mementingkan pembangunan sumber daya manusia, bukan high tech seperti ini ya, seperti B.J. Habibie ya. Kalau B.J. Habibie kan 2% sebuah penduduk sebuah negara yang 2% warganya, penduduknya itu menguasai high tech, teknologi tinggi, maka negara itu pasti maju. 2% punya teknologi tinggi, menguasai high tech. Ribuan anak-anak muda Indonesia keluar negeri dengan biaya beasiswa yang dicarikan oleh B.J. Habibie itu sejak dia menjadi menteri selama 25 tahun, menteri Ristek zaman Soeharto sampai dia menjadi presiden. Jadi SDM, peningkatan kualitas SDM itu menjadi strategi yang canggih dari B.J. Habibie, sehingga kita anak-anak muda Indonesia di Bandung dan kota-kota lain yang berkumpul di pabrik pesawat IPTN atau Dirgantara Indonesia itu yang makannya tempe tahu dan bala-bala bala-bala itu bakwan itu bisa bikin pesawat dan bisa terbang pesawatnya N250 ya kan canggih bisa. Nah Prabowo dia sama dengan B.J. Habibie mementingkan sumber daya manusia ya kan, dengan cara ngasih makan dulu anak-anak nih pada kelaparan kan gitu ya, supaya mereka nanti menjadi 5 tahun ke depan ya, atau 10 tahun ke depan menjadi generasi yang bisa mikir ya, karena makannya cukup ya, bertumbuh sehat itu badan pikirannya, enggak pada kurus kerempeng dan kurang makan. Orang kurang makan, kurang gizi, kurang asupan gizi tiap hari ya mikirnya agak agak kurang cetok kurang ya nggak bisa mikir. Dan kita lihat ya anak-anak muda itu kalau kita ajak ngomong, sebagian ya saya ajak ngomong pakai 1 meter gitu temanya, dia masih bisa ngomong tuh. Saya tambahin semeter lagi jadi 2 meter, dia udah mulai gelagapan tuh, nggak bisa merespon omongan-omongan yang saya sedikit tambah ininya bobotnya ya. Ya itu tadi, karena makannya susah waktu SD SMP, malah banyak yang nggak sekolah ya, udah lapar nggak punya makan, nggak ada yang dimakan, terus juga nggak sekolah, putus sekolah, ijazahnya nggak diambil karena nggak ada duit kan gitu ya. Nah ini Prabowo coba mengambil jalan baru, dan dia berbeda, bersimpang jalan dengan pemerintah sebelumnya lah gitu ya. Dari segi itu saya sekarang mengubah pandangan saya bahwa makan bergizi gratis itu, meskipun secara teknis itu nanti ada masalah korupsi di sana sini, tetap satu pilihan yang yang secara paradigmatik itu cocok ya, menyelesaikan solusi ya, bagi peningkatan kualitas generasi muda kita ke masa depan ya. Itu yang pertama ya, ada perbedaan paradigma antara Jokowi dan Prabowo. Saya ngomong apa sih? Saya sebenarnya lagi malas ini, mau sholat tahajud udah jam 3:04 ini ya. Ntar habis ini sebentar lagi udah 8 menit ya. Terus yang kedua, Prabowo itu kelemahannya itu sampai sekarang masih senang retorika ya, seperti pagar laut dibongkar ya, terus koruptor ditangkap. Tapi ini gimana penyelesaiannya? Nggak ada yang dihukum tuh. Penyelesaian secara teknisnya yang ditangkap-tangkepin dan masuk headline itu terus diapain, ya kan? Jadi belum ada tindakan yang radikal, kecuali masih ngomong doang. Ngomong kalau
menurut saya dia masih seorang demagog ya. Harusnya ada yang lapisan kedua atau aparat teknisnya yang langsung bertindak tegas untuk mengirim ya koruptor-koruptor itu bukan ke penjara ya, ke Nusa Kambangan. Itu agak radikal tuh berarti ya kan? Termasuk yang ditangkap adalah yang kelas-kelas yang dinasti itu harus diurus tuh, dinasti politik yang sudah dilaporkan Ubaidillah Badrun ya soal money laundering ya. Apa sih money laundering itu? Pencucian uang ya. Terus apa lagi itu soal gratifikasi itu apa sih? Pemberian hadiah ya kan, dari pengusaha ke pejabatnya lah bapaknya itu, bapaknya ngasih hadiah, misalnya ngasih hadiah 5 triliun misalnya gitu ya, kasihin ke anaknya, terus beli saham kelapa sawit di Malaysia. Nah itu kan gratifikasi ya, itu ya, pemberian hadiah dari pengusaha ya. Karena relasi-relasi kekuasaan yang mau nggak mau kan memperdagangkan pengaruh tuh, sehingga pengusaha itu menyuap anaknya gitu, memberikan hadiah kepada anaknya. Ya anaknya Mulyono itu maksudnya, ngerti nggak? Omongan saya memang nggak terlalu canggih ya, tapi kira-kira persoalan-persoalan itu yang belum disentuh oleh Prabowo. Eksekusi terakhir harusnya kan kalau sampai Jokowi itu diadili, nah itu baru benar sesuai laporan-laporannya sudah dimasukkan oleh Ubaidillah Badrun yang sampai dia dipecat sama rektornya sebagai kepala prodi pendidikan sosial ya, koordinator prodi itu program studi pendidikan sosial ya, yang di universitas di UNJ itu Universitas Negeri Jakarta. Kan harusnya selesai jabatannya Ubaidillah Badrun kan tahun 27, tapi dipecat sama rektornya tanpa memberikan alasan kemarin itu bulan awal Februari 2025. Ya tentu pemecatan sebagai kepala prodi program studi yang sebagai koordinator program studinya Ubaidillah Badrun tentu berkaitan dengan kritik-kritik yang tajam ya dari Ubaidillah Badrun terhadap kekuasaan saat Jokowi di puncak kekuasaannya dengan melaporkan Kaisang dan juga Gibran ke KPK yang nggak diurus sama KPK. Kenapa ya KPK-nya rumpun eksekutif ya, nggak berani juga ngelawan tuannya Jokowi kan. Tapi sekarang dinasti politik yang sekarang juga dihadapi oleh Prabowo juga nggak berani Prabowo menyeret dinasti politik yaitu Jokowi dan anak-anaknya. Kenapa? Lawang Prabowo sendiri juga membangun dinasti politik. Ada Thomas Jiwandono, terus ada siapa lagi yang Jiwandono ponakannya itu ya masuk kabinet kan. Terus ada lagi Saraswati, anak dari Hashim ya nggak? Itu masuk kabinet lah kan, dia membangun dinasti politik juga si Prabowo itu. Terus ada Hashim Joyo Hadikusumo, adiknya menjadi utusan khusus presiden. Ya keluarga dia juga, jadi agak susah dia menyeret mempersoalkan dinasti politiknya Jokowi untuk memberikan kontras bahwa dia berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Lawang dia membangun dinasti politik sendiri. Siapa? Ya Prabowo itu bingung toh, ya udah. Tapi ya bagusnya Prabowo, dia punya satu pendekatan yang secara diametral berlawanan dengan Jokowi, mementingkan ya kualitas ya dari generasi baru dengan memberikan program makan gizi gratis. Itu satu hal yang genuine, yang asli dari Prabowo. Di samping kemudian dia mengevaluasi, memotong anggaran sampai 50% dari program-program yang disebut program oleh Hashim dalam itunya sebagai program konyol ya, yang menghambur-hamburkan anggaran. Itu yang dievaluasi oleh timnya Prabowo untuk penghematan. Tentu penghematan anggaran termasuk penghentian IKN, dan hanya basa-basi seolah-olah masih diteruskan dengan biaya pemeliharaan, tapi secara drastis yang IKN itu dipotong sampai sekian puluh triliun
demi memuluskan penguatan anggaran bagi program-program yang memang secara paradigmatik itu milik khas Prabowo. Salah satunya adalah investasi terhadap generasi baru di masa depan melalui makan bergizi gratis ya. Udah, aku mau sholat tahajud dulu. Wes tak langsung tak ini aja ya, nggak usah dikasih gambar, dieditnya nggak usah kasih judul aja, langsung dimuat sambil saya sholat ya. Hidup terlalu singkat untuk mengedit video. Biarpun diedit bagus-bagus, yang nonton juga nggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.